Macam-macam talak berdasarkan bentuk kalimatnya. Yang pertama, sighat punjazah atau talak seketika. Ini adalah kalimat talak yang diucapkan tanpa syarat dan tanpa menunggu waktu tertentu. Contoh, suami berkata, "Kamu, aku cerai." Hukumnya, talak jatuh pada saat itu juga, selama sang suami adalah memenuhi syarat untuk menjatuhkannya dan sang istri adalah pihak yang sah menjadi objek untuk menerima jatuhnya talak tersebut. Siwak mu'alaqah, talak bersyarat. Suami menggantungkan jatuhnya talak pada suatu perbuatan atau peristiwa di masa depan. Contoh, suami berkata, "Jika kamu pergi ke rumah si fulan tanpa seizin dariku, maka jatuhlah talakku." Hukumnya, talak belum jatuh saat kalimat itu diucapkan. Talak baru dianggap sah dan jatuh jika istri benar-benar pergi ke rumah si fulan tersebut. Jika istri tidak pergi, maka talak tidak pernah terjadi. Dan yang ketiga itu ada sigat mudhaf ila zaman atau talak berjangka waktu. Suami menyandarkan jatuhnya talak pada waktu tertentu yang pasti akan datang. Contohnya, suami berkata, "Kamu tertalak mulai besok pagi," atau "Kamu tertalak pada tanggal 1 bulan depan." Hukumnya, menurut jumhur ulama, talak akan jatuh secara otomatis saat waktu yang ditentukan telah tiba. Macam-macam talak dari segi jumlahnya. 1. Talak 1 pertama kali dijatuhkan oleh suami. Yang kedua, talak 2 kedua kalinya dijatuhkan oleh suami. Yang ketiga, talak 3 ketiga kalinya dijatuhkan oleh suami. Pada talak 1 dan 2, suami boleh rujuk kepada istri sebelum masa iddah berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tapi, pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain dan pernah melakukan hubungan biologis dengannya. Masalah, bagaimana jika suami langsung mengucapkan talak 3 sekaligus dalam satu kalimat? Seperti perkataan suami kepada istrinya, "Kamu, aku talak 3, padahal ini adalah ucapan pertama kali." Maka jawabannya, maka demikian itu menurut pendapat jumhur ulama jatuhlah talak 3 padanya, dan istri tersebut tidak halal baginya sampai ia atau mantan istri menikah dengan suami yang lain. Macam-macam talak dari boleh tidaknya dirujuk. 1. Talak roji, talak 1 dan talak 2. Ini adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Pada talak ini, suami boleh dirujuk kapan saja selama istri masih dalam masa iddah. Syarat sahnya rujuk kembali: 1. Talak harus kurang dari 3. 2. Talak terjadi setelah istri pernah dicampuri oleh suami. 3. Bukan talak dengan imbalan atau hulu. 4. Rujuk dilakukan sebelum masa iddah berakhir. 5. Istri harus tertentu atau jelas. Dalil talak roji dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna fi dzalika in araddu islahan." Dan artinya para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Hukum rujuk. Bahkan hak syar'i bagi suami yang tidak boleh digugurkan atau dibatalkan, karena di dalamnya terkandung hak Allah Subhanahu wa taala dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Jika suami merujuk istrinya dalam masa iddah talak raji, rujuknya sah meskipun istri tidak setuju. Mengapa demikian? Berikut alasannya. 1. Status istri belum putus sepenuhnya. 2. Hak mutlak suami untuk memperbaiki. 3. Menghindari kerumitan prosedur. Cara rujuk kembali dalam fikih Islam:
Ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya mengenai cara rujuk. Menurut pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, rujuk tidaklah sah kecuali dengan ucapan atau perkataan. Karena jika tidak demikian, maka akan hilanglah hikmah atau tujuan disyariatkannya persaksian dalam rujuk. Syariat menganjurkan adanya saksi saat rujuk agar ada bukti kuat bahwa pasangan tersebut sudah halal kembali. Jika rujuk boleh dilakukan hanya dengan perbuatan secara diam-diam di dalam kamar, maka apa yang akan disaksikan oleh para saksi? Saksi tidak mungkin melihat perbuatan privat tersebut. Oleh karena itu, rujuk harus berupa ucapan seperti "aku rujuk kepadamu" agar saksi bisa mendengar dan memberikan kesaksian yang sah. Kategori talak dalam fikih berdasarkan boleh tidaknya rujuk. Dalam fikih, talak berdasarkan boleh tidaknya rujuk dibagi menjadi dua kategori utama. Talak bain nunah sugro, talak kecil, ini adalah talak di mana suami tidak bisa langsung rujuk. Contohnya, jika suami menceraikan istri lewat pengadilan atau masa iddah sudah habis tanpa ada kata rujuk. Jika ingin kembali, mereka harus melakukan akad nikah baru, mahar baru, dan menghadirkan saksi kembali. Talak bain nunah kubro atau talak besar. Ini terjadi jika suami menjatuhkan 3 talak kepada istrinya. Contoh, suami berkata, "Aku talak kamu dengan talak 3." Hubungan pernikahan ini putus secara total dan sangat berat untuk kembali. Syarat kembali, mantan istri harus menikah dulu dengan pria lain secara sah, lalu bercerai secara alami, barulah bisa kembali ke suami pertamanya. Bagian kedua, berdasarkan keadaan istri. Yang pertama, talak sunni sesuai aturan syariat Islam, yaitu talak yang dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Contohnya, suami menceraikan istri saat istri sedang suci dan belum melakukan hubungan suami istri di masa suci tersebut. Talak ini diperbolehkan karena memudahkan perhitungan masa iddah dan tidak merugikan pihak istri. 2. Talak bid'i yang dilarang syariat, yaitu talak yang dilarang karena menyalahi ketentuan syariat. Contohnya, suami menceraikan istri saat istri sedang haid atau saat suci tapi sudah melakukan hubungan suami istri. Hukumnya haram dan berdosa, meskipun mayoritas ulama tetap menganggap talaknya sah secara status hukum. Dampaknya buruk bagi istri karena memperpanjang masa iddah dan memberikan tekanan psikologis yang berat.